Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, ini adalah konten pertama kami di channel ini. Mohon dukungan doa dan sedekah berupa like, subscribe, dan share agar channel ini semakin semangat mengunggah konten menarik berikutnya. Sebelumnya, kami juga tak lupa mendoakan kepada teman-teman dan pemirsa lainnya agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari rizki, mencari jodoh bagi yang belum menemukannya, serta umur panjang dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan kami ceritakan kali ini adalah kisah seorang yang tidak asing bagi kita semua. Dia adalah Abu Nawas. Sebelum menceritakan kisah-kisah unik Abu Nawas, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dalam tentang beliau. Siapa sebenarnya Abu Nawas? Mari kita menyusuri jejaknya. Abu Nawas sebenarnya bukan nama aslinya. Abu Nawas bernama asli yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia yang saat ini dikenal dengan negara Iran. Ayahnya adalah Hani Al-Hakam dari bangsa Arab dan ibunya bernama Jalban dari Persia. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 806 Masehi, ada pula yang menyebut 810 Masehi, 811 Masehi, 813 Masehi, dan 814 Masehi. Konon, Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang diperintah oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia dimakamkan di Sunizi di jantung kota Baghdad. Saat tumbuh dewasa, dia pergi ke Basrah dan Kufah. Di sana dia belajar bahasa Arab dan bergaul dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, dia mahir berbahasa Arab dan adat istiadat serta kegemaran orang Arab. Dia juga pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Dia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya yang seorang tentara pada masa pemerintahan Marwan II dan nantinya dikenal dengan Syekh Maulana. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yaitu Raja Baghdad di kala itu. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Abu Nawas sudah ditinggal wafat ayahnya sejak dia masih kecil. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha mengetahui mana yang benar. Sepeninggal ayahnya, kemudian sang ibu membawa Abu Nawas ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Perilaku masa mudanya penuh kontroversial yang membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastra Arab Islam. Meski demikian, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual, di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Said al-Qattan, dan Azhar bin Sa'ad as-Samman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-As'adi, telah memperluas gaya bahasanya dan membawanya ke puncak sastra Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas lalu ke Kufah.
Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Biografi Abu Nawas diceritakan dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhihi. Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikus istana yaitu Ishaq al-Wasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka, lucu, menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Khalifah Bani Mudir yang dianggap menyinggung Khalifah pada saat itu. Tentu saja Khalifah murka lantas memenjarakan Abu Nawas. Setelah bebas, ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Bagmat jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan menggubah puisi untuk gubernur Mesir, yaitu Khasib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Sultan Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Sultan al-Amin. Semenjak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi lebih religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Seorang sahabatnya yaitu Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah memberikan kesaksian bahwa menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas sangatlah diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah menggambarkan ungkapan rasa sesal amat dalam akan masa lalunya. Demikianlah biografi Abu Nawas yang sangat kontroversial. Kita akan melanjutkan beberapa cerita yang akan kita jadikan sebagai konten berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.